Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi program studi profesi apoteker Universitas Pancasila Angkatan 68 ingin memberikan edukasi terkait penggunaan suplemen kesehatan yang rasional selama pandemi COVID-19. Slide berikutnya. Pertama, vitamin C, D, E, dan mineral zinc. Slide berikutnya. Suplemen kesehatan dapat membantu menjaga imunitas tubuh sehingga banyak masyarakat mengkonsumsi multivitamin dan mineral berlebihan, bahkan sampai terjadi panic buying di masa pandemi ini. Oleh sebab itu, kami tergerak untuk mengedukasi penggunaan suplemen kesehatan yang rasional. Slide berikutnya, dimulai dari mineral zinc. Slide berikutnya. Zinc adalah salah satu mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil untuk membantu memperlancar fungsi metabolisme seperti mengurangi inflamasi. Berdasarkan hasil penelitian, zinc membantu menghambat replikasi virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh dan membantu menyeimbangkan respon imun tubuh saat terinfeksi COVID-19. Sehingga tidak jarang dokter meresepkan suplemen mengandung zinc kepada pasien COVID-19. Boleh saja jika Bapak dan Ibu ingin menjaga daya tahan tubuh dengan minum suplemen mengandung zinc. Namun perlu diingat, suplemen mengandung zinc hanya bersifat pelengkap dan hanya boleh minum suplemen mengandung zinc paling banyak 30 mg per harinya. Karena jika lebih dari 30 mg per harinya, Bapak dan Ibu akan merasa tidak nyaman karena bisa timbul rasa metalik atau logam di lidah, mual, muntah, kram perut, bahkan diare. Sebagai informasi tambahan, Bapak dan Ibu juga bisa memenuhi kebutuhan zinc dari kuning telur, hati ayam, keju, tiram, kepiting, dan daging sapi. Selanjutnya oleh rekan saya. Selanjutnya adalah vitamin C. Vitamin C yaitu jenis vitamin yang larut dalam air dan tidak diproduksi oleh tubuh. Kenapa sih vitamin C ini penting terutama pada masa pandemi COVID-19? Karena vitamin C ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai virus yang menyerang. Nah, tubuh kita itu memang memerlukan vitamin C sebagai daya tahan tubuh yang kuat sepanjang hari. Jadi kontribusi vitamin C dalam sistem imun itu mendukung berbagai fungsi seluler dan meningkatkan fungsi barier terhadap patogen atau penyakit yang berarti sifatnya vitamin C ini sebagai proteksi atau perlindungan. Kemudian ini dosis vitamin C yang dianjurkan untuk harian 90-500 mg dan tidak disarankan lebih dari 500 mg satu kali sehari. Namun ketika kita terkena COVID-19, dosisnya menjadi 2 kali lipat, yaitu 1000 mg satu kali sehari. Dari mana saja sih sumber vitamin C bisa kita dapatkan? Bisa didapat dari sumber alami yaitu buah dan sayur seperti kiwi, jeruk, paprika dan brokoli. Kemudian bisa juga dari suplemen seperti tablet minum, tablet hisap, dan tablet larut air yang mudah kita jumpai di pasaran. Kemudian apabila kelebihan mengkonsumsi vitamin C akan diangkut ke jaringan melalui cairan tubuh. Kemudian akan dikeluarkan bersama urin. Lalu apabila overdosis vitamin C, maka akan menyebabkan gangguan pencernaan dan lama-kelamaan akan menimbulkan batu ginjal. Selanjutnya adalah vitamin D. Next. Apa itu vitamin D? Vitamin D adalah grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Vitamin D juga dikenal dengan nama kalsiferol. Vitamin D memiliki sifat tidak dapat larut air, mudah larut di dalam lemak, tahan terhadap pemanasan, dibentuk oleh penyinaran, dan tahan terhadap zat oksigen. Next. Contoh pangan untuk sumber dari vitamin D, yaitu dapat kita peroleh dari ikan, susu, mentega, dan juga kuning telur. Next. Tubuh membuat vitamin D ketika terkena sinar ultraviolet dari matahari. Apa saja penyebab dari kekurangan vitamin D itu? Beberapa faktor yaitu umur, malnutrisi atau kekurangan dari nutrisi, obesitas, kurangnya terpapar sinar matahari, osteoporosis, penyakit ginjal, penyakit kanker, hati, dan juga penyakit tulang. Next. Vitamin D dapat meningkatkan imunitas seluler dengan mengurangi kejadian badai sitokin yang diinduksi oleh sistem imunitas non-adaptif. Sistem tersebut menghasilkan sitokin pro-inflamasi dan anti-inflamasi sebagai respon atas infeksi virus dan bakteri, seperti yang terjadi pada pasien dengan penyakit COVID-19. Untuk dosis dari vitamin D sebagai suplementasi dibutuhkan 400 sampai dengan 1000 unit. Dan untuk obat khususnya pada pengobatan COVID-19 digunakan 1000 sampai dengan 5000 unit.
Indikasi dari penggunaan vitamin D yaitu hipokalesemia, tetani, nyeri tulang, dan juga lesi tulang. Gejala overdosis dari vitamin D yaitu meningkatkan kadar kalsium dan fosfat dalam plasma dari urin, anoreksia, kelesuan, nausea, muntah, diare, kehilangan berat badan, dan juga poliurea. Kemudian vitamin E. Vitamin E ini yang kita ketahui banyak digunakan dalam kecantikan. Nah, untuk saat pandemi seperti ini, vitamin E juga dapat digunakan sebagai suplemen asalkan digunakan dengan dosis yang sesuai. Nah, apa itu vitamin E? Vitamin E disebut juga tocopherol, merupakan salah satu vitamin larut lemak. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas itu sendiri adalah molekul-molekul reaktif yang dalam jumlah banyak akan merusak tubuh. Vitamin E bersama dengan vitamin B6, vitamin C, dan asam lemak omega 3 bekerja mengendalikan inflamasi yang disebabkan COVID-19. Kombinasi vitamin E dan vitamin C dapat menangkal radikal bebas lebih optimal. Selanjutnya, untuk dosis vitamin E sebagai suplemen yang dianjurkan adalah 400 sampai 800 international unit atau 15 mg per hari. Vitamin E ini harus digunakan dengan dosis yang sesuai, karena jika berlebihan, maka vitamin E ini dapat menyebabkan peningkatan risiko osteoporosis, pembengkakan, mengganggu sistem imun tubuh, meningkatkan risiko stroke, gangguan kesehatan lainnya, meningkatkan risiko kanker prostat, dan yang lebih parah lagi dapat menyebabkan kematian. Yang perlu diingat adalah utamakan untuk mencegah infeksi COVID-19 dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti olahraga, istirahat cukup, cukup terpapar sinar matahari, makan makanan bergizi dan seimbang, dan jangan lupa untuk menerapkan pola hidup sehat. Dengan mencuci tangan, menutup hidung dan mulut saat bersin, social distancing, kemudian menggunakan masker. Selanjutnya, untuk memilih produk yang baik, digunakan cek klik dari yang dapat kita kunjungi di cekbpom.go.id, yaitu dengan memastikan kemasan dalam kondisi baik, kemudian baca label dengan cermat, pastikan produk mempunyai izin edar, dan yang terakhir pastikan produk tidak melebihi masa kadaluarsa. Untuk kesimpulannya, bahwa penggunaan suplemen kesehatan tidak untuk mengobati atau menggantikan obat yang digunakan dalam menyembuhkan suatu penyakit. Kemudian penggunaan suplemen kesehatan lebih ke arah memenuhi dan melengkapi kebutuhan sehingga membantu agar tubuh pulih dari kondisi penyakit. Demikian mengenai suplemen yang dapat digunakan pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Terima kasih.